Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Pak Adi. Pak Adi, jadi yang dihadapi saat ini oleh pengusaha adalah dilema bagaimana ketika kalau menaikkan harga, kemudian masyarakat memang dengan daya belinya tidak ada, kemudian tidak mampu membeli, tetapi kalau tetap ditahan di harga segitu, kemudian margin untuk untung semakin menipis, begitu ya Pak? Benar. Jadi kondisinya demikian, jadi dilema bagi kami. Dan kalau saya mengamati dari tahun 2000 sampai 2010, itu income per kapita Indonesia itu naiknya cepat. Tapi setelah 2010 agak landai dan bahkan ini sekarang condong stagnan gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini juga mesti dianalisa kenapa demikian ya. Kita sudah tidak bisa lihat Indonesia saja, kita harus global melihatnya ya, karena kita borderless sudah di pasar global. Dan kita lihat juga tahun ini krisisnya berbeda. Kalau 97-98 itu krisis finansial ya. Kemudian kalau 2008 kita krisis juga, tapi pada saat itu permintaan masih tinggi, harga komoditi naik tinggi. Itu ada sedikit krisis juga. Tapi tahun ini kita itu triple turun. Produksi turun, harga turun, permintaan turun. Nah, inilah yang menjadi penyebab utama dari daya beli masyarakat kita sebagian ini menurun. Karena Indonesia itu kan terkenal country based income, karena komoditi mentah perkebunan kita ekspor dan lain sebagainya. Industrinya dalam negeri di hulu dan industri hulu dan intermediate masih belum siap. Sehingga kita untuk bahan baku industri makan minuman aja dari intermediate-nya nggak siap, harus import seperti itu. Nah, ini kondisi yang menyebabkan kita berat ya. Ini sektor benar-benar sektor real ini. Nah, oleh sebab itu menurut saya pemerintah ini harus segera menggerakkan ekonomi, entah caranya seperti apa. Ada dana desa katakan, sudah dikucurkan. Tapi belum diterima juga di desa. Tapi ternyata belum jalan gitu. Padahal kalau 20 triliun di desa itu bisa bergerak, otomatis ekonomi itu bisa bergerak. Lumayan gitu ya, seperti itu. Dan, Pak Adi, mungkin kalau saya bisa tahu saat ini dengan kondisi terjepit dilema bahwa tidak bisa menaikkan harga, kemudian ditahan di harga segitu, tetapi margin kemudian menjadi menipis. Apa yang dilakukan oleh para pengusaha untuk menyiasatinya? Tentunya kami kalau yang namanya efisiensi sudah pasti dan itu sudah pasti kita lakukan. Dengan melakukan apa itu, Pak? Apa? Dengan melakukan apa efisiensinya? Dengan melakukan, kita sampai sekecil-kecilnya misalnya tentang kemasan, waste dan lain sebagainya, itu kita perhatikan satu persatu karena memang kita biasa kerja di retail itu sangat kecil-kecil, kita perhatikan Rp1 kalau berapa juta ya lumayan juga gitu ya, kita hemat. Nah, kemudian tentunya melihat permintaan juga menurun, jam kerja kita sudah mulai kurangi. Itu terjadi. Yang lain lagi kalau kita bisa, beberapa produk sudah mulai merubah ukuran. Dan yang saya dengar dari kemasan sudah bisa terlihat ya, Pak. Yang saya dengar dari beberapa anggota juga yang punya 2 atau 3 kelas produk, itu ada terjadi downgrading. Jadi yang premiumnya kemudian diturunkan. Turun menjadi ke bawah seperti itu, dan itu mengantisipasi permintaan dari konsumen yang memang demikian gitu ya. Yang masih mending itu produk-produk pangan olahan yang semi makanan pokok. Itu masih agak stabil dan bahkan ada sedikit cenderung meningkat. Tapi yang meningkat ini yang mutunya lebih rendah. Seperti itu. Nah, ini kan menunjukkan sektor real benar-benar daya beli mereka ini bermasalah seperti itu. Sudah ada pembicaraan belum Pak Adi mengenai skenario terburuk? Ketika tadi Anda mengatakan batas psikologisnya kan 15.000. Ketika ada yang berbicara 16.000, bahkan ada yang bilang 17.000 mungkin bisa sampai. Akan seperti apa skenario yang dilakukan oleh pengusaha? Ya, kalau sampai tadi saya katakan kalau industri menengah besar umumnya masih daya tahannya 2-3 bulan ya. Perkiraan saya sampai Desember kita masih tahan ya. Mudah-mudahan ini karena adanya stok itu. Tapi Januari mau tidak mau harus naik harga. Kalau perusahaan rugi di operasionalnya saja sudah rugi kan tidak mungkin bisa terus gitu ya. Berapa kisarannya kira-kira Pak? Pilihannya mau tutup atau apa gitu ya. Nah, tentunya perkiraan kami sekitar 5-10% akan menolong untuk 5-10% kenaikan harga. Ya, untuk margin dari perusahaan. Karena industri makanan minuman itu naik harga 10% lebih itu berat. Bagi konsumen berat, bagi pasarnya juga berat. Baik. Pak Ginanjar, kalau Anda melihatnya prediksi Anda, kira-kira bisa sampai 16.000, bisa sampai 17.000 Pak Ginanjar? Jangan sampai lah, kalau bisa jangan sampai 16.000. Pertama, itu kan secara psikologis mengingatkan orang pada krisis tahun 98, di mana rupiah mencapai 16.000, kemudian terjadilah pergantian pemerintahan. Nah, jadi dari
kondisi politik yang stabil menjadi kondisi yang tidak stabil. Itu kan di dalam benak banyak orang masih ada. Dan juga bukan hanya Indonesia, dari luar negeri juga. Jadi 16.000 itu harus kita hindari. Itu satu. Kedua, tadi kan dibilang batasnya 15.000. Memang kalau sudah 16.000, itu berarti rupiah turun nilainya 30%. Itu dampaknya besar sekali nanti kepada dunia usaha dan ujungnya kepada perbankan. Misalnya pinjaman-pinjaman dari dunia usaha ke perbankan. Banknya juga ada juga mereka melakukan pinjaman atau dengan keluar. Itu juga akan menjadi berat. Jadi kalau sudah ada beberapa bank bukan belum tentu kolaps, sudah kesulitan saja, itu dampaknya bisa sistemik, terus bisa menular. Seperti yang terjadi tahun 98, seperti yang ingin dicegah di tahun 2008 oleh Pak SBY dan oleh Ibu Sri Mulyani. Jadi kalau sampai 16.000, jadi kita lihat gini ya, waktu dari 12 ke 13 dibandingkan dari 13 ke 14, 13 ke 14 itu lebih cepat. Lebih cepat, iya. 14 ke 15 lebih cepat lagi, sekarang udah lebih dari separuh. Nanti 15 ke 16 kalau itu sudah terjadi itu menggelincir sudah. Hampir tidak bisa direm apapun juga tidak ada traksinya lah apapun kebijakan dikeluarkan. Pak Ginanjar, tadi Anda mengatakan bahwa mungkin pemerintah harus lebih membangun trust begitu, kebijakan sudah dikeluarkan. Nah, untuk lebih konkretnya lagi, siapa lagi yang harusnya lebih agresif? Apakah Bank Indonesia kah yang harus lebih agresif atau siapa lagi yang harusnya sebenarnya bisa mengerem nilai tukar rupiah ini? Kalau Bank Indonesia terlalu agresif, artinya dia menjual dolar, membeli rupiah, ya itu kan cuma bisa itu dia bisanya kan. Kan dia cuma instrumennya kan nggak banyak, instrumennya melalui suku bunga, ya atau melalui intervensi di pasar langsung kan. Pengalaman kita dulu tahun 98, kami waktu itu saya belum masih ketua Bappenas, saya belum jadi Menko, jadi saya tidak ikut campur. Itu pemerintah mencoba mengintervensi ya pasar gitu, tapi kan nggak berhasil. Kita ada bantuan 5 miliar dolar dari Jepang, dapat bantuan dari 5 miliar dolar dari Singapura, punya 10 miliar dolar pada waktu itu, tidak berhasil. Itu hilang aja seperti hilang di solokan aja. Jadi tidak ada bekasnya. Jadi intervensi itu, sekarang kan sudah diintervensi. Saya kira udah 10 apa 11 12 miliar dolar. Kalau dilanjutkan juga bisa kering. Jadi intervensi itu merupakan itu kalau dalam kondisi normal, dalam kondisi fluktuasi itu bisa. Apa? Hanya memperlambat tetapi tidak mencegah penurunannya begitu mungkin Pak Ginanjar? Ya hanya menguntungkan spekulan. Uang itu kan diambilnya oleh spekulan, dia beli, dia jual. Jadi itu tidak. Saya kira itu opsinya mereka Bank Indonesia. Kalau suku bunga Pak Ginanjar? Nah, kalau suku bunga pada waktu itu sekarang mungkin sulit untuk bisa dijalankan. Kami menaikkan suku bunga tinggi sekali untuk menarik deposito. Sehingga uang itu tidak panas di luar. Sehingga uang itu tidak digunakan untuk spekulasi beli dolar. Jadi deposito bahkan dari luar negeri masuklah dolar karena di kita tinggi. Sampai kira-kira sampai 70-80% ya kita buat waktu itu. Kita konsultasi tentu dengan dunia perbankan internasional. Setelah beberapa lama baru kita tapering off sampai akhirnya kembali normal. Tapi kalau sekarang dilakukan, itu barangkali tidak, pertama secara politik juga tidak akan menyenangkan buat pemerintah, karena itu masyarakat akan negatif bereaksi. Dan juga banyak perusahaan dalam negeri akan bangkrut. Pada waktu itu sudah bangkrut, jadi itu perusahaan-perusahaan sudah bangkrut. Jadi yang kita coba tarik itu, kita coba selamatkan adalah rupiahnya. Nah, setelah rupiahnya diselamatkan, seperti saya katakan tadi kan kita urai. Persoalannya apa sih? Satu, banking failure daripada kegagalan bank secara sistemik itu harus diselesaikan sendiri. Ya, ada macam-macam dari situ. Kedua, kegagalan sektor swasta, corporate failure itu harus kita tangani sendiri. Ya, ketiga, yang harus untuk mengembalikan kepercayaan pasar tadi adalah reformasi struktural yang sekarang lagi dilakukan oleh pemerintah nih. Structural reform pada waktu itu yang kami lakukan menghilangkan monopoli. Kalau ada monopoli jeruk, monopoli macam itu yang. Terus bagaimana membantu masyarakat yang terkena dampak paling berat untuk bisa memperoleh income. Baik. Itu jadi sekarang juga harus diurai, nggak bisa kita bagaimana mengatasinya. Terus diberi kebijakan umum nggak mungkin. Jadi kalau ini harus memang satu persatu masalahnya. Baik, Pak Ginanjar, Pak Adi ditahan lagi, kita akan kembali usai jeda komersial berikut.